Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Ket Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang ingin mendekat sama kamu. Siapakah dia ya? Yang ingin dekat-dekat dengan kalian para Aquarius. Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aquarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Seseorang yang ingin mendekat ke kamu ya, yang ingin mendekat sama kamu, siapakah dia? Apakah dia ya seseorang yang mencintai kamu ya, sayang sama kamu, dan mungkin kamu udah ngeh atau belum ya, akan mengagetkan kamu atau tidak, nanti ya kita akan cek energinya ketika dia mendekat ke kamu ya. Ada Page of Pentacle, ada The Devil, The Hierophant, Four of Pentacle, Page of Wands ya, King of Swords, Three of Wands, Eight of Cups, The High Priestess, The Magician ya. Under the deck ada Page of Cups. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat ada Virgo, ada Leo ya, ada juga Aquarius, ada Pisces ya. Taurus juga kuat di sini ya. Kita mulai bahas. Saat ini ada seseorang yang dia merasa dia itu terbelenggu dalam perasaan yang mungkin itu salah gitu ya. Menurut dia ini perasaan yang salah gitu. Tapi ketika dia mencoba untuk menolak rasa atau mencoba untuk denial ya, atau mengalihkan pikiran dia ke yang lain gitu ya, ya kok ternyata sulit banget gitu. Ternyata kok begini rasanya gitu, begini amat, aku malah jadi kepikiran terus, jadi akunya nggak konsisten, jadi akunya malah kayak pingin marah-marah sendiri gitu ya. Itu energi dia, orang yang saat ini terfokus ya dalam pembacaan ini, dan dia pun nggak tahu ya apa yang dia inginkan ya, apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan itu sebenarnya dia pun nggak tahu gitu ya. Dan ketika dia menanyakan ke hatinya sendiri ya, ke isi hatinya sendiri, bahwa ya sebenarnya dia itu jatuh cinta sama kamu ya, padahal dia tahu gitu mencintai kamu itu mungkin sulit ya untuk berkembang, sulit untuk mengekspresikannya ya, karena di sini menurut dia ya kamu itu udah ada pasangan gitu ya, karena beberapa dari kalian udah ada pasangan, bahkan udah bahagia dengan kehidupan kalian. Tapi kenapa dia itu jatuh cinta sama kamu, dia pun nggak tahu gitu ya. Dan rasanya ya dia ingin mendekat aja ke kamu gitu ya. Dan dia berusaha untuk memanipulasi perasaannya, memanipulasi sikap-sikapnya, tapi tetap nggak bisa. Ketika kamu dalam kesulitan atau bersedih gitu ya, dia itu ingin tahu-tahu kenapa itu ingin mendekat ke kamu, ingin jadi misalkan pahlawan kamu gitu ya. Tapi dia juga harus sadar bahwa dia itu siapa gitu ya. Orangnya nggak jauh, dia deket dari orang di sekitar kamu sendiri ya. Misalkan dia teman kamu atau sahabat kamu ya, ya diam-diam dia menaruh perasaan sama kamu ya. Mungkin di sini terlihat udah dari lama ya dia menyimpan perasaan ke kamu, tapi mungkin kamu beberapa dari kalian belum tahu siapa dia. Maksudnya kalau nggak nyangka aja kalau dia itu suka sama kamu ya, mungkin kamu pikir itu selama ini ya dia perhatian sama kamu karena dia teman kamu gitu ya. Dan tanpa kamu sadari ya sebenarnya dia itu ada perasaan gitu sama kamu ya. Dan mungkin dia juga ngerasa kecanduan gitu, maksudnya candu banget sama kamu. Jadi tanpa kamu dia nggak happy, tanpa kamu dia nggak bisa ngejalanin aktivitas dengan lega, dengan tanpa beban gitu, nggak bisa gitu. Jadi dia ngerasa kamu itu mempengaruhi hidupnya dia banget gitu. Jadi ya ada ketergantungan di sini dari dianya gitu, tergantung sama kamu gitu. Maksudnya dia bergantung sama kamu.
Dan dari energi kamu sendiri di sini ya, beberapa dari kalian ini juga sebenarnya meskipun ada masalah gitu ya, meskipun masalah kecil atau masalah besar ya, mungkin beberapa dari kalian ini memang suka cerita ke dia gitu ya, mungkin dia adalah teman dekat kamu sendiri ya. Jadi dianya tahu banget gitu seluk-beluk cerita kamu, kisah kamu gitu. Dan mungkin juga ada masalah yang saat ini menjadi kendala buat kamu juga gitu ya, sama pasangan untuk meraih, untuk maksudnya menikah gitu. Ini bagi kalian yang belum menikah gitu, tapi udah punya pasangan ya, sepasang, maksudnya udah punya kekasih gitu. Tapi belum ke pernikahan. Dan mungkin kamu ngerasa ya akan segera akan punya niatan untuk menikah gitu, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan tersebut gitu, mungkin yang selama ini kalian tunggu-tunggu, dan udah ngerencanain mungkin ya, dan ngebuat dia, orang yang terfokus dalam pembacaan ini juga sangat terpukul gitu. Dia berusaha untuk menampar dirinya sendiri dengan kesadaran bahwa ya dia bukan jodoh kamu gitu ya. Itu bisikan dari pikirannya dia bukan jodoh kamu, dia nggak untuk kamu, jadi kamu harus lupain dia. Dan sering dia itu bergejolak dengan hati dan pikirannya sendiri ya, bergelut ya, perang gitu ya, hati dan pikirannya sendiri, karena sebenarnya tidak sinkron ya, bertolak belakang isi hati dan pikirannya, yang dimana pikirannya menginginkan move on dari kamu, tapi hatinya tidak bisa gitu ya, karena memang ada cinta gitu, dan bahkan cinta banget ya sama kamu gitu. Ya itulah kekuatan cinta, maksudnya dia cinta banget sama kamu, bahkan dia itu nggak peduli dengan dirinya sendiri, entah nanti dia nggak akan dapat jodoh atau nggak menikah, hanya ingin nunggu kamu ya itulah cinta gitu ya, karena dia nggak mau yang lain selain kamu gitu. Jadi di sini ya nggak bisa disalahkan juga dianya ya, karena dia jatuh cinta sama kamu, ingin hidup bersama kamu. Kalau dianya saat ini memilih untuk sendiri ya udah gitu, terserah dia, hidup dia yang jalani gitu. Dan di sini saran dari saya untuk kalian para Aquarius yang resonate ya dengan pembacaan ini ya meskipun kamu punya banyak sekali masalah misalkan, ya tetaplah berpikir positif ya, dan jangan mudah percaya dengan orang juga, karena tidak semua orang baik di belakang gitu ya. Dan di sini jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya, dan tetaplah kamu berpikir bahwa semua orang itu semua itu tidak baik gitu, jangan berpikir seperti itu ya. Dan misalkan dia yang terfokus dalam pembacaan ini, dia tulus sama kamu ya, meskipun kamu sering cerita apapun masalahmu ke dia ya, dia amanah, dia bisa dipercaya karena dia sayang sama kamu. Tapi tidak semua orang ya seperti dia gitu kan, itu karena dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, makanya dia menjadi teman yang baik untuk kamu ya, menyimpan rahasia kamu gitu. Dan di sini saran dari saya juga ya, tetaplah berbuat baik kepada siapapun ya, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.